Ini buat kamu mantanku. Apa sih? Tapi bener ya, kita tuh sering banget ngelakuin sesuatu tuh bukan berdasarkan apa yang kita suka ya, tapi berdasarkan apa yang mantan kita nggak suka. Jadi gue ngelakuin stand up ini bukan karena gue suka ya, gue cuma pengen bikin mantan gue nyesel aja sebenarnya. Apa sih, gue geli sendiri. TV, nih kita ngomongin TV karena lagi di TV kan sekarang. TV itu trennya berubah-ubah. Dan perubahannya itu cepet banget. Ingat 2 tahun lalu tuh semua TV di Indonesia diwajibkan kalau setiap acaranya itu ada joget-jogetnya. Lo ingat gak sih? Ya kan? Semua TV kalau lo nonton pasti ada joget-jogetnya. Tapi tetap acara joget favorit gue ya yang ada si Sesarnya itu. Iya serius. Kenapa? Karena waktu itu gue nonton, itu satu studio besar dan satu tribunnya itu penonton penuh. Dan dia hafal sama jogetnya Sesar. Padahal gue bingung gak ada yang ngajarin juga. Dan padahal juga kita tahu itu lagu yang ngiringin dia joget gak ada liriknya ya kan? Cuma instrumental doang. Ada si tukang kendang kayak cuma ngomong digidau 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 gitu. Sama awe gitu. Jadi cuma 2 liriknya, digidau digidau sama awe. Itu pun gak ada artinya, men. Apa? Terus mereka sukses, waktu itu sukses gitu mereka. Gue cuma takutnya apa? Industri musik Indonesia, wah itu sukses tuh acaranya Sesar. Kita pokoknya kiblatnya harus kayak gitu semuanya. Wah lo gak pengen kan lihat Raisa ikut-ikutan kayak gitu? Dia nyanyi gitu kan, cantik-cantik. Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau digidau, aku digidau. Meski hatiku awe-awe. Kita nih nggak tahu ya digidau sama awe-awe tuh artinya positif apa negatif ya? Kayak pacaran gitu, Neng ikut abang yuk keluar. Ngapain bang? Udah ikut aja ntar abang awe-awe. Abang traktir. Belum lagi kalau JKT48 ikut-ikutan. Iya kalau misalnya mereka rame-rame gitu kan, tahu lagunya yang baby 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 nggak sih judulnya? I love you baby 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 gitu. Tersenyumlah padaku, bibir yang membuatku menjadi terpikat gitu kan. Terus endingnya gini, biarkanlah ku miliki dirimu walau hanya di awe-awe. Apa coba kan? Gak jelas. Gak mungkin, JKT kan keren loh. Daripada gue dibully. JKT keren, top. Yes, Aita kata. Gue baru punya pacar. Ada yang tahu di sini kalau gue punya pacar? Nggak ada yang tahu. Oke, kita ganti topik. Enggak serius. Gue punya pacar. Pacar gue baru 5 bulan pacaran. Pacar gue cantik, serius gue nggak bohong. Pacar gue cantik, namanya Agatha. Pacar gue bule, serius. Biasa kalau orang pacaran itu mereka suka kalau misalnya pasangannya ngepost foto berdua di Instagram. Ya kan, cowok-cowok di sini pasti suka kalau ceweknya ngepost foto berdua sama kalian. Wah bangga gitu. Thank you for today, babe, gitu kan. Di post. Tapi enggak dengan gue. Iya, pacar gue tuh terlalu cantik katanya buat gue. Jadi tiap dia ngepost tuh gue nggak tahan lihat komen-komen followers dia. Ya jadi kayak gue ngerasa apa ya, orang lain kan seneng gitu ya, asik pacar gue ngepost. Kalau gue tuh harap-harap cemas, keringet dingin, deg-degan, susah buang air besar, hidung berdarah, congean gitu lah. Ini komennya apa lagi nih? Soalnya kemarin waktu dia ngepost foto berdua sama gue ngerangkul dia gini kan, set gitu, foto, cekrek. Fotonya diupload ke Instagram. Tiba-tiba ada followers dia komen kayak gini, namanya kan Agatha ya. Wah, Kak Agatha pacaran sama botol kecap. Ini gimana maksudnya nih? Itu gak seberapa, itu masih belum seberapa. Waktu itu kita lagi makan, ngebakso. Terus gue selfie, cekrek pakai handphone dia. Sama dia diupload. Ada komennya kayak gini. Wah, Kak Agatha baik ya. Kalau makan bakso, abang-abangnya ikut diajak foto. Ya gue marah. Gue kan lebih mirip sama tukang ketoprak. Bakso sih gimana sih tuh followersnya gak beres. Tapi yang lebih nyelekit lagi, dia upload foto berdua, terus komennya simpel banget. Komennya cuma gini doang. Hashtag koin untuk Agatha. Hashtag save Agatha. Ini Agatha udah kayak Haji Lulung ya di save. Aneh banget. Tapi gue pacaran gak norak, serius gue pacaran gak norak. Gue gak punya tuh panggilan-panggilan khusus, panggilan sayang kayak kalian-kalian ini nih. Alah, pacaran panggilnya mama papa, mimi pipi, ayah bunda. Lo hari sih ya manggil cewek lo bunda gitu. Lo gak biasa pacaran sama bunda gitu. Banget ya. Tapi cewek, namanya juga cewek ya, ada masanya menyenangkan, ada masanya ribet juga, ya kan? Dan kita harus terima itu.
Cewek tuh paling gue ngerasa risih ya kalau misalnya cewek itu lagi bete, dia cuma punya 4 senjata, 4 kata yang nggak bisa dibantah sama cowok. Iya benar. Yang pertama yang kedua tuh biasanya nggak apa-apa, benar, nggak apa-apa. Yang ketiga tuh bukan. Yang ketiga itu pikir aja sendiri. Dan yang terakhir, jangan telepon aku lagi. Pasti lo pernah lihat lah orang pacaran kayak cowoknya mohon-mohon gitu, begging gitu kan. Sayang, kamu kenapa 2 hari ini nggak ada kabar? Aku tuh nyariin kamu. Oh, kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa. Aku salah. Pikir aja sendiri. Oke, terus aku harus gimana? Jangan telepon aku lagi. Pernah ya? Ini gimana kalau misalnya cewek yang lagi bete ini jadi tukang delivery fast food ya? Jadi lo malam-malam lapar ya, cowok-cowok ini lapar, terus telepon yang angkat si cewek itu gitu. Halo mbak, ini delivery fast food itu ya? Iya, saya mau pesan 1 ayam sama 1 minumnya aja. Oh, ini mbak kenapa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya boleh pesan kan mbak? Pikir aja sendiri. Oke, kalau mau pesan saya harus gimana? Jangan telepon aku lagi. Apa sih? Satu lagi, yang gue sebel dari cewek kadang-kadang adalah cewek itu nggak mau diatur, maunya cuma ngatur. Iya kan? Padahal dalam hidup ini kita harus mau main diatur. At least sama tukang parkir lah. Iya kan? Lo misalnya nih mau parkir gitu kan, cewek bawa mobil mau parkir. Bang parkir, oke, terus diparkirin sama abang-abangnya. Ya terus mundur, balas kanan, balas kiri, balas kanan, balas kiri gitu. Terus lo marah gitu, mau marah. Lo keluar dari mobil, lo banting pintu. Abang tukang parkir. Dasar cowok bisanya ngatur doang. Kamu masuk, pokoknya aku yang ngatur. Abangnya kayak oke. Terus abangnya masuk gitu. Masuk, terus lo yang parkirin nih cewek. Bang, mundur. Balas kanan. Aku bilang balas kanan. Balas kanan. Ini ya kalau tukang parkirnya baik-baik ya. Kalau maling gimana? Lo lagi parkirin dia terus mobil lo dibawa kabur. Balas kanan. Kabur gitu terus. Dasar cowok nggak pernah peka, dikasih tahu malah kabur, lemah. Gak beres. Ini waktu gue tinggal sedikit lagi. Siapa yang tadi udah ke toiletnya Metro TV? Toilet Metro TV itu canggih dan bersih banget dibandingkan dengan TV-TV lain, jujur. Mudah-mudahan petinggi TV lain gak denger. Tapi kemarin gue dari Bangkok, serius, itu toilet di Bangkok tuh nyebelin banget. Mungkin di Indonesia beberapa ada ya. Toiletnya tuh toilet duduk biasa, cuman di samping ini banyak tombol-tombol. Ada yang pernah lihat nggak kayak gitu? Ya, itu pas gue lihat tuh tombolnya ada yang buat ngatur suhu airnya, ada yang buat kekuatan semprotan buat lo bersihin itu. Bener. Itu dari yang paling lemah sampai yang paling kenceng tuh ada. Jadi kayak lo tinggal tergantung selera lo yang mana gitu kan. Tapi yang gue coba, gue penasaran. Gue coba yang paling kenceng, set. Itu rasanya, cebok tuh rasanya kayak dicebokin pakai water cannon. Gue bersih enggak, malah tertib. Mama gue aja sesuai, thank you.